Cek, cek. Ini orang dalam semua ini yang kuliah. Kok flicker ya? Sekalian saya share screen kali ya. Jadi biar um, screen. Udah benar munculnya di sana di Zoom. Oh ya. Oke. Nice. Gimana nih sekarang? Iya, sepi banget. Gimana caranya ngilangin extend display ya? Oh, kok jadi eksperimen?
Udah gitu aja. Oke. Ini kayak les lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah berapa kali pertemuan nggak kesampaian karena full kegiatan. Iya. Ya, akreditasi lah. Ini libur lah, tanggal merah kan, Kamis tuh. Jadi lumayan ketinggalan jauh. So, saya rencananya minggu ini adalah pertemuan 2 dan 3, lalu minggu depan pertemuan 4 dan 5. Pas tuh. Memang seharusnya 5 kan minggu depan. Hmm. Lalu ketemu lagi masih lama. Perkuliahannya, ya, kalau di sininya mah bareng liburnya. Baik. Kemarin hanya intro. Nggak usah ini. Oke. Kemarin kan cuma intronya saja. Nah, sekarang kita kulik sedikit lebih dalam. Soalnya belum nyentuh toolsnya. Di buku yang saya rujuk, dia juga merujuk dari pakar atau penelitian orang atau buku orang lain. Jadi akan banyak ketemu yang seperti ini. Ya. Jadi menurut Luhmann, ketika suatu organisasi itu perlu sebuah tata kelola teknologi informasi, mereka pasti punya alasan. Dan alasannya itu benar-benar beragam, berbagai macam. Nah, di sini dicontohkan ada beberapa permasalahan yang membuat suatu perusahaan atau organisasi itu mesti menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik. Oke, misalnya tidak cukupnya sumber daya untuk memenuhi janji saat ini dan yang akan datang. Ya, jadi eh, proses bisnis yang sekarang sedang berjalan itu tidak bisa dimaksimalkan lagi. Ya, padahal perusahaan sudah eh, menjanji gini gini gitu kan terhadap kliennya misalnya. Tapi ujung-ujungnya nggak bisa terpenuhi. Saat ini aja seperti itu, gimana yang akan datang. Gitu. Jadi kalau nanti akan ada banyak transaksi yang tidak bisa diproses. Ketika tidak ada transaksi yang diproses, ada yang gagal diproses, mau nggak mau klien atau customer kecewa. Kalau sudah kecewa berarti meninggalkan. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi perlu pengelolaan untuk mendapatkan sumber daya tambahan. Nah, bentuknya bisa macam-macam. Kalau kaitannya dengan si personilnya, orang yang bekerja di perusahaan itu, tentu mungkin bisa dengan merekrut orang baru. Atau orang yang lama diberi banyak pelatihan. Ya, atau kalau misalnya udah susah juga, mau cepat aja, pelatihan kan pasti lama. Rekrutmen juga butuh proses. Ya udah, pakai jasa IT eksternal yang memang sudah biasa mengerjakan itu. Gitu. Nah, ini kalau dari sisi personilnya. Ya. Ini juga contoh jadwal pengiriman. Kok spesifik banget? Nah, ini karena contoh aja. Ya. Tidak sanggup untuk memenuhi jadwal pengiriman karena kurangnya staff. Ya. Kurang orang. Solusinya bisa yang seperti di atas. Ya. Bisa rekrutmen tambah orang baru. Yang jelas untuk tambah orang baru atau pakai yang eksternal, outsource lah. Nah, seperti itu. Atau eh, jadwal pengirimannya terganggu karena ada perubahan kebutuhan. Nah, jadi butuh pengelolaan yang lebih baik lagi khusus untuk perubahan-perubahan yang terjadi supaya
perubahan yang terjadi di satu lini bisnis yang tidak mengganggu lini bisnis yang lain. Ya. Kurangnya fokus pada tugas operasional harian dalam memanfaatkan staf pada operasi IT. Maksudnya staf itu yang dia kerjakan adalah hal-hal yang berbau IT. Ini menurut saya adalah, lanjut dulu ya, karena tidak terdefinisinya tugas dan fungsi yang jelas bagi staf IT. Mungkin tidak tertuang di dalam kontrak kerjanya, tidak dijelaskan tupoksinya seperti apa. Jadi ini lumayan banyak terjadi. Orang taunya kalau di kantor, oh, orang IT, udah pasti IT support tuh. Jadi mau permasalahan apapun, pokoknya dia yang dipanggil. Padahal kan nggak seperti itu. Nggak semuanya. Kompetensi di IT kan banyak dan beda-beda. Belum tentu programmer bisa ngerti jaringan. Ya, belum tentu yang ngerti jaringan bisa animasi juga, misalnya. Gitu. Jadi memang banyak di beberapa perusahaan masih mengeneralisasi orang IT. Pokoknya IT support. Lu kerjain apa aja yang berbau komputer dah pokoknya gitu. Printer error dia emangnya. Ya, pada IT support tuh ada sendiri gitu. Ya biasanya perusahaan menggunakan metode ini dengan dalih efisiensi gitu. Karena kalau di media di Trans itu yang saya tahu, dia kalau IT shifting kerjanya. Jadi IT itu harus selalu ada di kantor. Tiga, tiga shift setahu saya bergantian. Jadi ada terus, kecuali tim yang lainnya, mungkin normal. Tapi kalau IT itu yang saya tahu di sana shifting. Ya, karena terlalu mengeneralisasi staf IT, padahal mungkin kompetensinya belum dikorek lebih dalam, makanya tidak tertulislah di dalam perjanjian kerja atau tugas pokok fungsi si staf tersebut. Gitu. Ini yang jadi palu gada. Berkurangnya kualitas dari proyek yang dikirimkan dibandingkan dengan yang didefinisikan sebelumnya karena kurang pengawasan. Biasa kontrak berubah cari yang murah gitu lah. Ya. Padahal udah dealnya gimana, tapi ternyata yang dikirim atau yang dikerjakan tuh beda. Gitu. Itu kalau dilakukan itu menyalahi kontrak, ya bisa batal perjanjiannya. Tapi karena kurang pengawasan, mereka melihat celah seperti itu, dilakukanlah seperti itu. Ini yang butuh pengelolaan jauh lagi. Gitu. Besarnya kemungkinan kesalahan dalam melakukan pekerjaan karena proses IT yang tidak terdefinisi. Ya, kalau kita ngomongin eh, proses IT itu juga masih terlalu general ya. Apakah proses untuk data entry kah, atau database untuk milik database, database engineer, database administrator, atau software development-nya. Nah, jadi mungkin ada banyak tumpang tindih di sana. Nah, seharusnya proses-proses yang ada itu dibuatlah suatu SOP atau gimana. Gitu. Ini minimnya eh, minimnya informasi terhadap kalau mau melakukan ini, langkah-langkahnya adalah ini, gitu. Ya orang kan nggak bisa. Misalnya, dan kamu kerjain ya, pokoknya terima beres. Data entry misalnya. Kan kita perlu tahu dulu, tanggal aja deh. Tanggal aja format yang benernya gimana? Apakah YYYY DDMM? Apakah ini ya? Karena kalau belum pintar sistemnya, yang kita inputkan begitu saja, error jadi.
Kecuali udah pinter dia akan mengkonvert sendiri. Nah, proses bisnis mulai pindah ke arah IT bagi setiap unit. Jadi udah mulai dirubah nih prosesnya semuanya. Namun apresiasi terhadap pengelolaan teknologi informasi masih kurang. Ya, menganggap kinerja sistem buruk dan lambat. Sistem itu butuh penyesuaian, nggak cuma orangnya. Sistem juga butuh penyesuaian. Kasus yang sering saya temukan adalah di forum-forum smartphone. Saya masuk ke Samsung kan. Eh, banyak yang mengeluh, Samsung tipe ini panas banget sih, baterainya boros banget. Emang baru berapa hari? Baru 2 hari lah. Smartphone itu dia akan learning usage pattern kita, cara kita menggunakan smartphone itu paling tidak seminggu sampai 2 minggu sampai dia tuh akhirnya optimal sistemnya. Jadi kalau ada orang sampai baru 2 3 hari ngeluh terus HP-nya dijual, padahal baru beli, berarti dia nggak ngerti. Gitu. Karena memang sistem pun butuh penyesuaian, nggak orangnya aja ya. Sistem pun belajar dulu karakteristik penggunanya kayak gimana, supaya dia bisa menghasilkan performa yang tepat juga. Tidak adanya aturan yang jelas di dalam penentuan standar infrastruktur mengakibatkan kurangnya pemeliharaan operasional. Ya, infrastruktur gedung lah misalnya, ya. Pemeliharaan AC. Ada kantor yang rajin, ada yang enggak. Padahal AC itu ya punya nilai standarnya, kapan dia harus diservis ringan, cuci aja, kapan dia harus diservis besar, gitu. Kapan umur termistornya mesti dicek dan harus diganti, itu ada. Yang ada juga. Terus kayak instalasi kabel listrik rumah misalnya, itu optimalnya 20 tahun. Setelah 20 tahun kan itu direkomendasikan untuk diganti seluruhnya dengan kabel yang baru. Bisa jadi karena isolatornya yang sudah getas, rusak, apalagi kalau ada tikus lalu lalang di plafon gitu. Ya, yang maintenance seperti itu tuh nggak semua orang paham, ya. Iya. Jadi ketika uh, infrastruktur ini bagaimana tata cara penggunaannya, bagaimana tata cara pemeliharaannya, itu semua harus terdata dengan baik supaya infrastruktur yang sudah dibeli mahal-mahal, sudah diadakan mahal-mahal itu nggak pendek umurnya. Investasi kan mahal. Kurangnya sinergi antara teknologi informasi dan bisnis. Ya, ini dari dua sisi biasanya. Kadang teknologi informasi yang tidak responsif terhadap kebutuhan bisnis, atau bisnisnya yang tidak mau mendengarkan masukan dan saran dari teknologi informasinya. Kenapa tuh misalnya? Nah, bis, kalau kita lihat case yang pertama, TI yang tidak responsif terhadap kebutuhan bisnis, mungkin di tim marketing suatu perusahaan atau apa sudah mulai kesulitan kan, transaksinya udah terlalu banyak nih, database-nya agak lama nyimpen filenya, terus muncul agak sering error muncul gitu, tapi tim ID diem aja, nggak berusaha untuk gimana caranya supaya itu nggak terjadi, ataupun sebaliknya ngerasa yang mereka lakukan eh, lancar-lancar aja tuh tim marketing atau tim produknya. Tapi tim IT tahu kapan eh, kapan kira-kira si server ini akan kebanjiran pengunjung. Taruh misalnya e-commerce pas lagi flash sale. Nah, zaman dulu waktu saya masih kisaran tahun berapa ya? Pokoknya baru ada Tokopedia sama apa gitu. Nah,
Ketika masuk jam flash sale, itu nggak bisa diakses sama sekali. Bener-bener susah banget diaksesnya. Boro-boro masuk ke produk, ya Intan, silakan. Nah, tapi saya lihat sekarang semuanya udah belajar dari kondisi itu. Jadi walaupun flash sale mau kayak gimana pun, masih bisa-bisa aja tuh transaksi. Kecuali yang gimmick parah kayak mobil 1 rupiah kali ya, iPhone 1 rupiah gitu ya. Atau itu nggak tahu deh. Kalau saya sih udah underestimate dulu settingan. Gitu. Tapi intinya gitu. Dulu juga servernya BKN, kalau CPNS nih pembukaan itu juga langsung down, suka down atau gimana. Tapi sekarang-sekarang ini udah benar-benar ditangani. Jadi tim IT-nya atau semua yang ngurusin IT-nya itu udah tahu kalau peak ini apa yang harus dilakukan. Mungkin tambah servernya dulu kapasitasnya, storage-nya, RAM-nya ditambah lagi. Nanti kalau sudah turun lagi load-nya, baru itu dikembalikan lagi semuanya. Harus dinamis. Saya tipe ya, keselarasan harusnya. Menurut Henderson dan Venkatraman, waktu saya masih kecil, ketidakmampuan untuk mendapatkan nilai dari investasi teknologi informasi adalah akibat dari kurangnya keselarasan antara bisnis dan penerapan teknologi informasi pada organisasi. Ya, investasi investasi IT itu kan mahal ya, kan sering saya sebut itu. Nah, kadang dari sisi manajemennya ini yang eh, pemahamannya beda. Kalau orang bisnis kan maunya ya udah semua jalan lancar, tapi dengan kondisi yang semurah mungkin lah, seminim mungkin. Ya, tapi kan ketika dihadapkan dengan kondisi tertentu, nggak sanggup nanti perangkat-perangkatnya. Gitu. Jadi emang ada, kalaupun uh, tim IT-nya mau meningkatkan performa misalnya, tapi nanti ada dari bagian lain lagi, itu mahal itu, jangan di ACC dulu. Pokoknya ada problem di internal biasanya kalau ada perbedaan persepsi seperti itu, ya. Jadi untuk mengatur keselarasan antara bisnis dan penerapan teknologi informasi pada satu organisasi atau perusahaan, struktur manajemen yang jelas dengan peran tanggung jawab, struktur keputusan dan proses yang tepat antara kedua pihak harus diatur. Artinya harus dirembukin banget banget, paparkan semuanya. Kenapa harus mengadakan ini? Kenapa harus meningkatkan ini? Dampaknya apa? Karena kan ini emang butuh kajian dulu. Pengadaan kan nggak asal pengadaan, pasti dilihat dulu load kerjanya, load bebannya seperti apa. Apakah memang butuh di-upgrade atau tidak. Gitu. Dibutuhkan model tata kelola yang didefinisikan dengan jelas untuk mengatur keselarasan itu. Ya. Dan akan semakin dibutuhkan lagi kalau misalnya organisasi atau perusahaan itu memutuskan untuk menyediakan penyedia layanan eksternal dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pihak eksternal, pihak lain, outsource, ya. Ngurus internal aja belum beres, mau pakai pihak eksternal untuk ngurus bareng-bareng, itu harus benar-benar dikelola dulu, direncanakan dulu dengan baik. Nggak bisa tiba-tiba begitu aja. Ya. Nah, model tata kelola antara organisasi yang mengoutsource.
dengan penyedia layanan eksternalnya itu harus memperhatikan tata kelola secara umum. Nah, harus memastikan dulu si penyedia layanannya ini bisa mengembalikan nilai bisnis yang diharapkan. Kan ceritanya untuk perbaikan nih. Tentu dengan adanya orang baru atau perangkat baru atau personil baru itu untuk mengembalikan value yang selama ini hilang, mengembalikan bisnis mereka kembali, menaikkan apa ya istilahnya, menaikkan pangsa pasar mereka lagi lah. Nah, makanya dibutuhkan itu. Itu harus dipastikan dulu. Jangan sampai nanti di dalamnya ada konflik kepentingan yang justru malah makin memperparah keadaan. Betul. Memastikan penyedia layanan tidak menghabiskan uang yang diberikan atau menginvestasikan uang pada proyek yang buruk. Ini pernah terjadi, saya tahu. Jadi eh, waktu itu menerima proyek untuk membuat sistem informasi untuk laboratorium di salah satu RSUD. Nah, karena untuk khususnya di bidang laboratorium mungkin kurang memahami ya atau kurang. Jadi dipakailah pihak lain. Istilahnya kan kalau di proyek itu subkon ya. Jadi kita dapat proyek karena kita nggak bisa ngerjain, kita cari orang yang bisa ngerjain, tuh kerjain. Nanti kita bagi hasil gitu. Nah masalah yang pernah kejadian si yang kita subkonin itu justru malah bermasalah, proyeknya jadi gagal. Tapi yang kena siapa? Iya, gitu. Pastiin dulu kompetensinya, dilihat dulu portofolionya. Karena kalau sampai kejadian, rugi. Bukan cuma rugi di uang, bukan cuma rugi udah pengadaan. Kitanya di blacklist. Kita nggak bakal walaupun kita ngajuin ini ada proyek baru, karena itu kan dia di blacklist, di cancel. Gitu. Ya, jadi harus benar-benar dipastikan semuanya. Ya. Urus internal sebaik mungkin dulu, baru silahkan pakai pihak eksternal kalau memang membutuhkan. Tapi dikaji dulu semuanya dengan baik. Ini ada contoh penerapan tata kelola teknologi informasi khususnya untuk BUMN. Ini isinya berapa orang? Semua. Oke, singkat aja sih. Ini link. Hmm, hmm? Fapros, salah satu anak perusahaan BUMN juga. BUMN, ini udah lama loh. Tuh. BUMN wajib terapkan tata kelola teknologi informasi. Gak usah dibaca full sih, dikit-dikit aja. Nih, nah, mengajukan dan membentuk perusahaan di bawah naungan BUMN untuk membuat tata kelola teknologi informasi. Ya kan? Dari dulu aja udah aware gitu, agar perusahaan memiliki mekanisme yang sistematik untuk memenuhi tuntutan regulasi dan kebutuhan bisnis. Hmm. Dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan BI, 2013-1. Hmm? Emang ada auto ini? Setiap BUMN menyusun master plan teknologi informasi paling lambat 2 tahun setelah peraturan diterapkan. Direksi wajib melakukan monitoring dan
dan setiap tahun mengetahui keberhasilan pencapaian pelaksanaan. Makanya nanti di yang berikut ini ada yang namanya uh, performance assessment. Jadi yang namanya tata kelola ujung-ujungnya pasti evaluasi penilaian gitu. Jadi menghasilkan sesuatu yang terukur. Jadi kita bisa tahu performanya itu seperti apa. Hah? Iya. Tuh. Diharapkan mampu mencapai efektivitas perusahaan, memberdayakan SDM yang ada, meningkatkan efisiensi dan mampu menerapkan transparansi, mempercepat proses kinerja perusahaan, memaksimalkan pelayanan, memperbaiki kualitas, dan juga misalnya sih memangkas biaya. Seperti itu. Kan itu tujuan tata kelola yang baik, memang seperti itu. Ini output yang diharapkan dari sebuah tata kelola yang baik. Lalu ada link kedua ini Peraturan Menteri BUMN tahun 2018 itu belum diganti kok, masih itu yang berlaku sampai sekarang. Tentang panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi BUMN. Ya, intinya ini adalah panduan penyusunan tata kelola teknologi informasi bagi BUMN. Nggak mungkin baca satu-satu sih, cuma dari konteksnya udah kelihatan jelas. Bertuju, penyusunan panduan ini bertujuan agar TI selaras dengan kebutuhan bisnis skala kan. Rekonsiliasi dapat memampukan kan dia saya bilang waktu yang pertama pertemuan pertama teknologi informasi itu sebagai enabler bisnis yang tadinya belum bisa ketika dimanfaatkan teknologi informasi jadi bisa dan bisa lebih cepat lagi. Dan memberikan manfaat optimal. Sumber daya teknologi informasi digunakan dengan penuh tanggung jawab. Resiko, ini juga sering disebut. Resiko-resiko yang terdapat di dalam teknologi informasi dikelola dengan baik. Ya. Compliance terhadap aturan tata kelola teknologi informasi yang ditetapkan. Ada kerangka kerjanya, prinsip-prinsip tata kelola teknologi informasi, pengendalian strategis dan operasional, dari sebuah panduan penyusunan aja udah bisa jadi case ini. Baseline risk, business process, risk assessment, implementasikan, direview lagi, kayak gitu. Bukti-bukti, tuh pengelolaan TI BUMN bisa dirinci sebagai berikut. Kalau kebijakan strategis apa saja, penetapan peran TI-nya, perencanaannya, pengelolaan investasi, karena mahal ya, jadi harus dihitung betul-betul, pengelolaan sumber dayanya, pengelolaan resikonya, pengelolaan proyeknya, banyak ya. Prinsip kerjanya, prinsip manajemen berbagi kapasitas itu apa? Di saling berbagi kapasitas dengan BUMN lain untuk bla bla bla. Semua sudah dijelaskan di sini. Prinsip data dan informasi, prinsip teknologi, interoperabilitas yang baik. Panjang ini kalau mau di breakdown satu-satu ini. Iya, 26. Ya. Dan ini contoh yang punyanya PT Patros. Kebetulan baru.
buat dokumen gini, kalau saya sih nggak tiap tahun ya, karena orang beli orang investasi perangkat teknologi informasi aja kan bukan untuk setahun doang gitu. Ada yang untuk jangka panjangnya, jangka menengah, jarang yang jangka pendek. So, diterapkannya good IT governance, apa yang melatar belakangi ini dibuat tuh, perlunya rencana teknologi informasi yang lebih harmonis. Tuh. Hampir semua aktivitas di divisi atau unit kerja memiliki rencana teknologi informasi yang harus diintegrasikan dan disinkronkan dengan sistem informasi yang telah tersedia. Jadi semua memang ada tujuannya. Perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas investasi teknologi informasi guna menghindari kemungkinan terjadinya redundansi. Iyalah, ini dana bisa bocor ini kalau nggak diatur, bocor buat beli. Nah, perlunya pendekatan yang meningkatkan pencapaian value dari implementasi teknologi informasi. Ya, value itu yang memang yang diharapkan dari penerapan teknologi informasi. Buat apa beli mahal-mahal kalau nggak jadi nilai tambah untuk proses bisnis, ya kan? Ya, prinsip-prinsipnya banyak. Good, good IT governance. Ini bisa dijadikan case lah nanti ya. Roadmap-nya, implementasinya, standar, standarnya seperti apa. Oh, dia mau bikin ini, disaster recovery plan rupanya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di data center mereka, masih punya backupnya di tempat lain yang aman. Gitu. Oh, ini udah jadi planning mereka rupanya. Ya, oke. Ini yang pertemuan dua. Sekarang tuh saya modelnya nggak banyak slide, tapi biar dilihatin dengan contoh-contoh berbusa malu saya. Oke, ini akhir dari pertemuan dua ya. Pertemuan tiga kita gercep aja. Mudah-mudahan Bu Asih nggak nyariin. Bu Asih tahu nggak ya kalau jam 9.15? Allah ini kita doang mau full online aja. Full offline aja ya. Intan nyimak Intan ya. Kita masuk yang pertemuan berikutnya. Tadi contohnya banyak. Oh tadi langsung ini bongkar muat. Hmm. Saya slide-nya dikit-dikit sekarang. Nggak banyak. Tapi tetap mengoptimalkan durasi. Iya. Nah, ini tentang fokus area. Jadi apa aja yang jadi eh, target tata kelola TI itu. Memang secara garis besar menyeluruh ya. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang memang disentuh penuh oleh tata kelola teknologi informasi. Uh, ini mah flashback ya. Nah, jadi kan tata kelola penyelarasan tujuan bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi supaya tujuan perusahaan tercapai. Simpelnya kan gitu. Serta investasi
IT yang dikeluarkan dapat kembali menjadi modal bagi perusahaan supaya ROI-nya cepat. Ya. Jadi ada 5 fokus area tata kelolanya. Ada strategic alignment, ada value delivery, ada resource management, ada risk management, ada performance measurement. 5 hal ini yang menjadi utamanya. Ya, kebanyakan gambarnya segi 5 gini. Kita lihat satu-satu. Belum ada jam segini. Nanti mau saya taruh barengan di e-learning ya, jadi biar bisa dibaca. Nah ini keselarasan strategi, strategic alignment. Apa tuh? Jadi penerapan teknologi informasi harus benar-benar mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Strategi teknologi informasi harus selaras juga dengan strategi bisnisnya. Ya. Soalnya kalau nggak kayak gini, ya itu tadi manajemennya jadi berantakan, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau semuanya sudah selaras, satu strategi, sinerginya baik, ya jalan dengan baik juga lah tata kelolanya pasti. Ya. Di sini perusahaan dituntut untuk menyelaraskan tujuan dengan penerapan teknologi informasi. Ya. Ini harus sesuai dengan strategi yang akan diterapkan oleh manajemen eksekutif maupun direksi pada perusahaan. Ya, karena top level biasanya alot ya. Kadang nggak mau tahu. Apalagi kalau gaya manajemennya top down approach, udah nggak mau dengerin apa yang di bawah gitu. Tapi kalau bottom up, dia pasti mau dengerin apa yang di bawah. Gitu. Intinya strategi semua harus selaras bersinergi satu sama lain, baik dari top level sampai low levelnya, baik dari perencanaan yang ada disandingkan dengan strategi yang ada. Visi misi tujuan, rencana strategi, Renstra. Aku jadi inget ini ya, akreditasi. Oke. Kedua, value delivery. Ya. Penerapan teknologi informasi harus dapat memberikan nilai tambah. Ya, sering banget nih disebut bagi pencapaian tujuan. Iyalah, ngapain udah investasi mahal-mahal tapi nggak ada benefitnya untuk kita. Tidak ada proses bisnis yang terbantu. Kan tujuannya untuk itu. Jadi memastikan teknologi informasi ini memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang dituangkan dalam strategi dan membuktikan nilai intrinsik, nilai yang sebenarnya terkandung ada di dalam perangkat teknologi informasi yang dipakai gitu. Jadi bisa diukur value-nya sebenarnya. Buasnya tahan dulu ya buasnya. Nah, di sini perusahaan fokusnya pada gimana teknologi informasi yang telah dipilih ini yang dan disesuaikan dapat berjalan dengan baik dalam menunjang keselarasan tujuan perusahaan dan penerapan teknologi informasi. Tadi kan udah diselaraskan nih. Nah, akhirnya dipakai dong. Direncanakan dulu mau pakai, mau menerapkan atau mengimplementasi apa. Lalu dikaji dulu, menunjang atau tidak. Kalau menunjang ya lanjut. Kalau dikaji ternyata masih ada yang masih banyak ruginya ketimbang untungnya, ya jangan. Resource management, ya, manajemen sumber daya. Tentunya dalam penerapan teknologi informasi, apapun itu ya, harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan harus dilakukan secara optimal. Nah, di sini perusahaan ditekankan gimana caranya menggunakan sumber daya yang ada itu bisa bermanfaat dalam proses bisnis. Kita ngomongin semua aspeknya, hardware, software, dan penggunanya sendiri, brandware. Semuanya itu harus tersedia dulu supaya penerapan teknologi informasinya mulus. Hardware-nya kenceng, penggunanya expert. Tapi kalau software-nya banyak bug-nya,
sama aja. Softwarenya sempurna, nggak pernah ada error, nggak perlu di restart, manajemen memorinya udah baik, penggunanya juga expert, tapi hardware lemot, nggak bisa. Hardware-nya udah kelas atas, SSD beribu-ribu, udah beribu-ribu tera udah lebar gitu. Nah, pokoknya gitu lah. Softwarenya udah yang top banget, nggak pernah ada masalah sama sekali, di custom segala macam. Tapi orang-orangnya nggak pada ngerti, sama aja kan. Nah, jadi manajemen sumber daya ini juga harus diatur sebaik mungkin. Jadi semua aspek yang disebut ini tadi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Idealnya memang ya softwarenya bagus, nggak banyak bug. Hardware-nya kenceng, orangnya juga pintar semua dalam menggunakan sistem itu. Cuma mungkin nggak ada ya kayak gitu. Ya tapi kan membenahi satu gampang dong. Software bermasalah ya di-upgrade aja atau di custom ulang atau di eh, di breakdown lagi. Hardware-nya bermasalah ya diganti aja. Orangnya misalnya belum punya kompetensi ke sana ya kasih pelatihan. Nggak bisa juga ya di-cut aja gitu. Perhitungan biaya dalam penerapan teknologi informasi juga masuk di aspek ini. Jadi berapa biaya yang ditentukan, seberapa efektif terkait biaya, terus sampai kapan investasinya dilakukan lagi atau bisa balik lagi jadi modal, itu semua harus diukur di sini. Ya, kalau di komputer ada istilahnya price performance. Jadi performance yang dikeluarkan sesuai dengan yang kita bayarkan. Jadi gitu, yang dicari kan idealnya. Ya, mau kenceng tapi nggak ada dana kan bingung. Ada dana banyak tapi ternyata nggak butuh kenceng kan untuk apa upgrade gitu. Jadi harus dikaji betul-betul segala sumber daya yang ada. Manajemen resiko. Nah, ini asik ini. Risk management. Nah, penerapan teknologi informasi harus disertai dengan identifikasi risiko-risiko yang mungkin aja bisa muncul. Sehingga dampaknya dapat ditangani sejak dini. Atau malah sebelum risiko itu terjadi, udah dimitigasi duluan. Jadi nggak terjadi. Gitu. Di sini perusahaan dituntut untuk bisa memperhitungkan tingkatan dari sebuah risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi. Karena kalau udah melakukan risk analysis, yang bakal terjadi itu juga pasti kelihatan. Gini aja deh, posisikan diri kita menjadi orang yang panikan dan tiba-tiba pikirannya langsung lancar. Wah, nanti kalau misalnya saya melakukan ini, bisa jadi A, B, C, D ini yang bakal terjadi. Pokoknya udah keluar semua di otak. Ya, kalau di perusahaan juga secara garis besar kayak gitu. Cuma menggunakan tools yang ada nantinya. Intinya untuk mempertimbangkan segala macam resiko yang mungkin muncul, sudah pernah muncul, mungkin muncul, dan siapa tahu nanti akan muncul yang lebih baru lagi dan bisa dimitigasi semuanya. Bisa ya. Karena memang menantang sekali penerapan teknologi informasi itu dalam seluruh perusahaan. Ya dari tiga aspek itu tadi aja deh, ketidaksiapan antara mereka bertiga aja itu udah jadi resiko. Software yang nggak siap atau hardware yang nggak siap atau orang yang nggak siap itu udah resiko. Orangnya nggak siap itu resiko. Solusinya beri pelatihan, tapi nggak enaknya keluar uang kan untuk pelatihan gitu. Berarti oh mungkin solusinya nanti nggak usah rekrut orang yang dari background ini, harus dari ini. Gitu. Jadi siapa tahu outputnya itu perubahan perubahan apa ya namanya kriteria pelamar atau yang masuk ke perusahaan. Jadi nggak perlu dilatih lagi, udah langsung bisa. Gitu. Nggak melulu soal efisiensi uang sih,
tapi bisa jadi hasilnya perubahan kebijakan ke depannya. Resiko akan suatu kejadian memang tidak dapat dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Ya. Penilaian awal terhadap resiko itu benar-benar penting buat nentuin seberapa besar resiko yang ada saat ini. Jadi di selanjutnya itu bisa ditentukan metode atau cara yang tepat untuk melakukan mitigasi, pencegahan terhadap risiko yang terjadi atau akan terjadi. Ya. Dalam kata lain, manajemen risiko ini jadi suatu acuan penanganan risiko yang lebih terstruktur karena semuanya terdokumentasi. Ya, untuk tata kelola TI itu ada toolsnya, tapi khusus untuk manajemen risiko itu beda lagi tuh. Ada tools-tools yang spesifik untuk mengarah ke sana. Jadi ketika perusahaan mengalami satu kejadian, bisa ditangani atau proses yang telah ditentukan, udah tahu mesti ngapain gitu. Jadi solusi yang ada yang udah ditentukan itu bisa segera diterapkan, biar nggak bikin rusak, proses bisnis terganggu, rugi gimana. Terakhir, performance measurement, pengukuran kinerja. Ini tentu penting ya. Setelah semua pengelolaan yang terjadi, ya, setelah strateginya semua sudah sinergis, value-nya sudah jelas yang didapatkan apa, sumber dayanya sudah di-manage dengan baik, risiko-risiko sudah dimitigasi dengan baik. Nah, apakah semua bisa berjalan seperti itu terus-menerus? Belum tentu. Kondisi kan dinamis, kondisi berubah-berubah. Makanya butuh yang namanya assessment. Assessment itu penilaian. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi ketika tata kelola itu diterapkan, tentu harus dievaluasi. Itu penting. Sama kayak akreditasi juga kan. Akreditasi kan itu assessment, penilaian. Nah, penerapan teknologi informasi harus diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja dan kapasitas teknologi informasinya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Takutnya requirement dari bisnisnya udah makin tinggi, tapi pas dievaluasi, loh, kok ini tidak ada perubahan di kemampuan transaction processingnya? Ini harus ada yang dirubah, harus ada yang diupgrade. Nah, itu fungsi evaluasi gitu. Kalau dibiarkan saja tanpa dievaluasi, yang jadi kompromi adalah kualitasnya. Sama, kalau kampus tidak terakreditasi, ya kualitasnya kan diragukan. Kayak gitu. Nah, perlunya pengukuran kinerja dalam implementasi strategi, penyelesaian proyek, penggunaan sumber daya, kecepatan proses, tingkat pelayanan, agar dapat menghasilkan sesuatu yang terukur. Kayak gitu-gitu kan bisa dilihat semua, bisa terukur. Tingkat pelayanan bisa diukur. Lewat apa misalnya? Kuesioner, survei, gitu. Kecepatan proses, lihat aja rekap harian, berapa transaksi yang bisa diproses. Pasti kan kelihatan tuh statistiknya nanti. Penggunaan sumber dayanya, sudah seoptimal apa. Penyelesaian proyeknya, sesuai termin yang ada nggak, sesuai tenggat waktu yang ada, atau sering bablas nih. Gitu. Ini kan semuanya bisa dinilai secara kuantitatif. Nah, jadi untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan ke depannya. Kita ngomongin sesuatu yang kuantitatif kan enak banget ya. Oh, ini nggak sesuai target. Tahu yang namanya key performance indicator?
KPI, pernah dengar? Itu semacam standar minimal yang harus dipenuhi kalau ranahnya karyawan ya, personil. Nanti ada kriterianya tuh. Maksimal keterlambatan adalah sekian, gitu. Atau dia kalau sosial agak bingung sih ya. Eh, berapa banyak transaksi berhasil yang dia peroleh? Atau berapa banyak eh, tingkat kepuasan yang indeksnya kecil yang dia dapatkan. Nah, kan kalau kita ngomong sama CS kan ada survei di ujungnya biasanya. Itu kan buat kayak gini-gini juga untuk bahan evaluasi. Artinya segala sesuatu yang bisa diukur. Diukur secara berkala, direkap. Nah, ketika tiba masa evaluasi, data itulah yang digunakan. Ya. Ini lingkupnya besar sekali karena kita ngomongin tata kelola teknologi informasi whole, keseluruhan untuk sebuah perusahaan. Ceritanya seperti itu. Ya. Ke belakangnya mungkin akan lebih kompleks lagi. Cuma ya nikmati saja. Kurang lebih seperti itu. Astagfirullah. Nggak apa-apa. Jadi buru-buru ya. Ada yang ingin bertanya? Bu Asih udah nanyain? Iya. Oh, udah ya. Oke, baiklah. Cepet amat ya. Iya. Ya udah. Berhubung ini sudah overtime, mohon maaf. Bu Asih kalau denger ya. Nggak denger lah ya. Oke, baik. Kurang lebih itu yang kita pelajari hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena ini memang eh, lingkupnya akan besar sekali. Risk management itu bagian dari tata kelola teknologi informasi. Jadi satu dari sekian banyak itu tadi, ya, dari 5 fokus utama, 5 fokus area tata kelola. Oke, kalau gitu kita akhiri ya pertemuan hari ini. Sampai ketemu di minggu depan di jam yang sama. Eh, saya akan prefer offline tentu. Jadi bagi yang ada di sini silahkan merapat dari jam 8. Pokoknya sampai UAS nanti saya prefer offline. Kan saya memang ada tiap hari. Dan ada juga di sini. Kan nggak lucu kan lewat Zoom. Oke, baiklah. Saya akhiri ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada hari ini. Kamu, Firly, Intan, Fahmi. Jadi saya absen belakangan. Terima kasih. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.